Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Anastasia. Saya biasa dipanggil Clara, saya dari seksi C dan saya dari kelompok 22. Hal yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang insight saya selama saya berkuliah di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Yang pertama itu adalah saya mendapatkan teman-teman yang saling suportif satu sama lain dan juga kakak-kakak tingkat yang sangat baik untuk membantu suatu kendala kita dan juga untuk memperluas pertemanan dengan mengikuti kegiatan seperti Ormawa. Selanjutnya adalah tentang tips and tricks selama perkuliahan di Fakultas Psikologi UAJ bersama senior. Seperti kemarin wawancara, di mana kita itu harus bisa memilah teman dengan baik dan tidak langsung memutuskan hubungan pertemanan karena merasa tidak cocok, tetapi mencoba untuk mendekati dan memahami mereka. Yang kedua adalah dalam pembelajaran, di mana sebelum mata kuliah dimulai, kita bisa untuk mereview kembali materi-materinya dan juga mendengarkan dosen dengan merekam ataupun menulis di docs. Setelah itu, yang ketiga adalah selalu mengerjakan tugas dan tidak pernah menyepelekan tugas supaya membantu nilai-nilai kita di akhir. Dan yang keempat adalah saling membangun relasi dengan kakak tingkat supaya dapat membantu dengan memberi catatan ataupun soal-soal. Selanjutnya adalah etika dan etiket itu penting untuk diterapkan. Bukan hanya di FPUAJ saja, tetapi di luar juga kita harus menerapkan etika dan etiket. Karena etika ini bersifat mutlak, berlaku dalam semua keadaan, dan memiliki fokus. Sedangkan etiket sendiri berlaku pada interaksi sosial yang dimana harus bersifat relatif dan berfokus kepada sopan santun. Selanjutnya, etika dan etiket apa yang akan diterapkan sebagai mahasiswi atau mahasiswa Fakultas Psikologi UAJ? Dari segi pakaian, itu tidak boleh memakai baju yang crop top ataupun baju ketat, atasan yang tidak berlengan, celana atau rok yang melebihi lutut, dan alas kaki yang tertutup. Yang kedua adalah tentang etika online class, yang dimana harus join kelas tepat waktu, harus meminta izin jika ingin pergi ke kamar mandi. Setelah itu adalah berpakaian yang rapi dan sopan, aktif dalam berpartisipasi di online class, dan juga fokus dengan penjelasan dosen dengan tidak sibuk bermain handphone. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah tentang bagaimana etika chat baik dosen ataupun ke senior. Menggunakan salam dan kata yang sopan dan tidak bertele-tele. Setelah itu, memperkenalkan diri. Setelah itu baru memberikan alasan dan tujuan untuk menghubunginya. Setelah itu, tidak nge-spam chat dan menghubungi dosen ataupun senior dapat di hari Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 5 sore. Setelah itu adalah etika dalam wawancara. Dengan menghubungi narasumber yang dituju, kita itu harus memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu menjelaskan tujuan kita untuk wawancara tersebut, dan menanyakan ketersediaan dan membuat janji dengan mempertimbangkan waktu luang narasumbernya tersebut. Menentukan tempat untuk wawancara, tidak terlambat datang untuk mewawancarai narasumbernya, memberikan informed consent dengan narasumbernya. Setelah itu, meminta izin untuk menggunakan alat perekam, menjaga kontak mata dengan narasumber, meminta izin untuk dokumentasi, menggunakan terima kasih kepada narasumber karena dapat meluangkan waktu untuk diwawancarai, dan mengucapkan maaf apabila ada salah kata atau ada yang kurang berkenan, dan izin untuk meninggalkan tempat, dan don't be a stranger after interview. Setelah itu, yang terakhir adalah etika dalam plagiarisme dan orisinalitas karya. Seperti plagiarisme sendiri itu berarti menyalin sebagian atau seluruh karya orang lain, yang berarti kita itu tidak boleh menciplak karya orang lain secara sembarangan dan melakukan parafrase, dan juga kita harus mencantumkan sumbernya.